Halo Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Cancer, kamunya sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke baik Cancer, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energi si dia yang saat ini sedang dalam proses PDKT dengan kamu ya. Nah jadi di sini kita akan ulik-ulik energi si Yayang gebetan, bagaimana sih saat ini si dianya ke dirimu. Namun sebelum Mari memulai bacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading ya, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian orang saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu mampu untuk berbijaksana ketika mendengar apa yang berusaha Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai Cancer. Ini dia. Nah, ada energi dari Queen of Pentacles reverse, berikut ada energi dari Four of Pentacles, kemudian energi dari The Devil, dan kemudian ada energi dari ini ya. Oke, baik. Kemudian kita tarik 3 kartu berikutnya. Ada di sini dan berikutnya ada di sini. Oke, baik-baik. Nah, jadi kalau Mari bilang seseorang ini tuh sebenarnya apakah dia tertarik sama kamu? Tentu saja tertarik. Tapi tertariknya tertarik apa dulu nih? Kan gitu ya. Nah, Marlia tertarik untuk bisa menjadikan kamu sebagai saran, mangsa untuk bisa dia porotin. Jadi Marlia ini seseorang yang lagi PDKT sama kamu, money oriented ini. Gitu loh. Dia mau menjalani sebuah hubungan asmara dengan seseorang dengan harapan bisa mengambil benefit, mengambil keuntungan dari orang itu, gitu loh. Jadi dia bukan untuk beneran mau mencintai dan dicintai. Ini benar-benar secara asmara, romantika ya, tidak gitu. Ya, ini hanya mencari sasaran untuk bisa dia ambil hal-hal yang berharga dari orang itu. Itu loh di sana. Jadi Mari lihat, ia mempermainkan hati seseorang. Nampak-nampaknya dia akan menganggap itu hal yang wajar ya, hal yang normal. Gitu loh. Siapa suruh mau sama aku? Nah, paling dia nanti akan kayak gitu tuh. Jadi Mari bilang dia akan menawarkan cinta palsu kepada kamu. Asmara palsu ke kamu. Gitu. Ini tidak benar maksud tujuannya dia. Sesungguhnya nggak benar. Gitu ya. Tapi kalau kamu bisa menerima ya seseorang dengan orientasi yang seperti ini, ya nggak apa-apa gitu loh. Ya kan? Jadi ketika kamu dengan dia membuka diri, udah pasti jurusnya dia untuk menjebak kamu sehingga kamu mau memberikan apa yang dia mau, pasti akan dia mainkan. Gitu. Ya. Jurus jebakan di sini. Kalau Mari nampak. Jadi kamu hanya akan dianggap seperti ATM berjalan. Gitu loh. Atau brankas yang bisa dibuka untuk boleh dia dapatkan hal-hal yang berharga di dalamnya. Gitu. Jadi dia boleh itu ya tidak melihat kamu sebagai human being. Tapi jalur material being. Nah, begitu. Ya. Jadi semua akan datang, semua akan hanya ada kepalsuan itu dalam relationship-nya kamu dengan si dia. Gitu loh. Dan Mari lihat korbannya dia itu tuh bukan baru hanya kamu sebiji saja. Mari lihat dia memang sudah terbiasa melakukan permainan jual asmara, menjajakan cinta seperti ini. Gitu loh. Udah terbiasa. Kalau Mari nampak ya. Nah jadi kayak apa itu cinta? Nggak ada itu cinta. Cinta hanyalah sebuah jebakan pancingan. Dia kayak gitu tuh. Untuk dapat kepuasan hasratnya dia saja.
Jadi memang boleh-boleh bukan hanya soal keuangan aja yang dia harapkan dari kamu, tapi itu kepuasan secara seksual juga bisa. Gitu loh. Kalau kamu anak baik-baik, kamu rasa, hati-hati, kamu bisa jadi terikut-ikut di dalam dunia gelap, scammer percintaan, gara-gara kamu terkoneksi dengan orang ini. Gitu loh. Rusak nanti kepolosannya kamu gara-gara dia. Hati-hati di sana ya kalau kamu ngerasa kamu tuh culun, polos gitu ya. Naif-naif itu tuh nampaknya memang naifnya kamu ya, naifnya kamu. Bisa itu tuh dia anggap kelemahannya kamu ya untuk kayak mengelabuhi dirimu gitu. Jadi nggak bener lah orientasi orang ini, nggak bener gitu loh. Tapi ya kalau kamu siap dengan transaksi, kamu dapat cinta palsu dan kemudian kamu membayar cinta palsu itu ya nggak apa-apa juga ya. Balik lagi ya, nggak apa-apa. Untuk dapat pengalaman juga bagi kamu ya, bagi kalian yang sudah bosan dengan hidup tenang gitu ya. Maunya hidup itu tuh agak ada dilema-dilemanya ya. Mau untuk belajar dari kesalahan berharap gitu ya. Ya nggak apa-apa lah. Di situ ya. Jadi kalau prinsipnya dia ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Nah, gitu tuh modelnya dia. Nah, dilihat. Dan nampaknya juga orang ini tuh tidak yang masih single ini ya. Ini tuh banyak orang yang deket ini sama dia. Kalau Mari rasa. Kamu ini tuh ketemu sama dia di mana ini? Di klub malam kah? Karena maaf ya, tidak merendahkan jiwa manusia ya. Sorry ya, bukan bermaksud untuk ini tidak memuliakan manusia ya. Tapi secara ini karir ya, profesionalannya dia, keprofesionalannya dia, kalau Mari bilang sih kayak untuk beberapa tidak akan tertutup kemungkinan orang dari dunia malam ya. Gitu. Karena kepuasan selalu dia di sini tuh Mari lihat ya pola pikirnya dia, kepuasan dari dia dibayar dengan uang. Gitu loh. Kepuasan dari dia harus diganjar dengan rupiah. Gitu loh. Kalau enggak ya dengan mobil mewah ya, motor keluaran terbaru misalnya gitu ya. Di situ. Secara karakter pun agak kurang oke nih orangnya. Gitu. Apalagi kalau dia dari dunia malam ya. Mari lihat ya, habitnya dia juga bisa itu ya mengkonsumsi yang ilegal gitu ya, di sana mabuk-mabukan ya, perjudian gitu, maaf pelacuran, maaf ya. Tapi itu kalau melihat dunianya si seseorang ini itu loh. Dan bisa-bisa memang dia cukup mumpuni nih ilmunya dia ya. Untuk membuat saku kantongnya orang jebol. Gitu. Cukup mumpuni nih ilmunya dia. Lah orang kayak bisa mengelabuhi orang dan mengambil keuntungan dari orang. Itu merupakan sebuah kebanggaan bagi dirinya. Gitu loh. Nah jadi kalau bisa menaklukkan kamu, wah nambah lagi nih jejeran ini ya, tropinya dia ya, sebagai validasi tentang kehebatannya dia nih untuk bisa menaklukkan pria ataupun wanita. Gitu ya. Nah memang akan segampang itu dia bilang cinta kamu, sayang sama kamu, ingin bersama dengan dirimu, gitu ya, segampang itu. Nah, tapi siap-siap, kamu akan dijadikan sebagai ini ya, kalau dia tuh vampir ya, oh udah kamu dijadikan sebagai alat
untuk memuaskan dahaga akan kebutuhan vampir itu tuh apa tuh. Nah, gitu ya. Di sana. Siap-siap kamu. Apalagi kalau kamu balik lagi kata Mari tadi ya, kamu orang polos-polos gitu loh. Kamu orang yang naif gitu ya. Bisa-bisa nanti kamu belajar nakal nih gara-gara dia. Yang tadinya kamu nggak ngudut jadi ngudut ya. Tadinya kamu nggak pegang botol jadi pegang botol kamu gitu. Jangan rusak ya gara-gara orang ini. Maaf nih, kalau kamu cewek, dia cowok, hati-hati. Kamu punya itu mahkotanya kamu ya. Hati-hati dengan keperawanannya kamu. Gitu loh. Nanti kamu bisa jebol ini. Sebab dia kalau untuk pikiran-pikiran baik, positif gitu ya. Mari bilang untuk di saat ini tuh lagi lemah. Gitu loh. Yang mana-mana di situ itu yang dianggap benar oleh Dajjal bisa-bisa ya ada dalam dirinya. Jadi tolak ukurnya malaikat dari neraka ya, bukan tolak ukurnya malaikat dari surga tuh seperti kayak gimana. Gitu loh. Ini tega ngabisin kamu tega ini. Sikat apa yang kamu punya sanggup dia ini. Macam tidak ada darah ini. Gitu. Meninggalkan kamu dalam kondisi ngenes. Tidak akan merasa bersalah dia itu. Nggak akan. Gitu loh. Seolah-olah seperti nuraninya dia ya sudah padam. Tuh kalau Mari lihat ya. Bisa habis-habisan kamu ini tuh. Kalau kamu terkelabuhi oleh si dia. Kayak gitu aja kok tabiatnya. Kalau ada yang bilang, kalau dia ngomong, aku memang dulu brengsek, tapi sekarang aku tobat, pret, bilang. Belum tobat, masih jauh dia ini tuh dari pertobatan, masih jauh. Kalau Mari nampak ya. Masih butuh bertahun-tahun berikutnya tuh di sana. Karena orang ini tuh memang juga punya ini ya, skeptis tentang hal-hal baik ya. Ya bisa-bisa dia ini tuh kayak film Joker gitu lah. Dari orang baik menjadi ya penjahat seperti ini. Gitu loh. Kebenaran itu tuh tidak hidup menyala pada dirinya gitu. Atau dia punya kebenaran dengan konsep sendiri. Itu ya. Itu tadi, dan kebenarannya tentu saja akan bisa mencederai orang lain. Gitu ya. Memang boleh nih, akan manis sekali orangnya. Bisa dia tuh, manis betul gayanya. Gitu. Bibirnya itu tuh menawarkan sesuatu yang indah untuk bisa dirasakan gitu. Tapi itu konsekuensinya ngeri. Di sana ya, harus ada tumbalnya nih. Harus ada ininya gitu loh. Apa itu namanya ya? Kayak ada pesugihannya lah di situ ya. Kalau dibawa ke horor-horor gitu kan, ke mistis-mistis gitu. Nah, ini juga kayak main kotornya bisa. Memang ke arah sana, dia pelet kamu. Hati-hati kamu di situ. Untuk bikin kamunya itu tuh patuh tunduk sama dia. Gelap lah pokoknya energi dia, gelap banget. Gelap banget. Gitu. Main kotor bikin kamu terpelet oleh dia, biar kamu tunduk patuh aja udah. Gitu loh. Dia suruh kamu nungging, kamu nungging. Dia suruh kamu kayang, disuruh dia kamu salto. Suruhnya dia habisin isi tabungannya kamu habisin. Kamu pindahin bulat-bulat ke dia. Gitu ya. Nah, hati-hati di situ. Ini tuh main kotor itu memang kayak jalan ninjanya dia di sana. Itu loh. Jadi kalau Mari bilang sih sebenarnya banyak kerugiannya ya.
banyak kerugiannya kalau dengan dia. Bukan hanya sebatas dianya itu tuh mudorot ya. Kalau mari meminjam bahasa-bahasa teman muslim ya. Bukan mudorotnya yang banyak, dosanya yang banyak, salahnya yang banyak, udah gitu. Ya, nggak benernya lah. Itu nanti yang lebih banyak kamu tuai kalau kamu terbuka ke dia. Kalau boleh saran, lari dari orang ini, kabur kamu dari orang ini. Sebelum kamu terjerat, terperdaya oleh dirinya. Gitu lah. Terlalu besar konsekuensi. Apalagi kalau kalian sudah di umurnya itu tuh di atas 40 ya. Yang udah capek dengan masalah-masalah dalam hidup ya. Kalau dengan dia ini tuh soalnya kamu akan menghadapi masalah. Gitu loh. Kalau udah pengen hidup tuh tenang-tenang gitu ya. Mau hidup itu tuh hidup di jalan yang bener gitu ya. Apalagi kalau kalian sudah hijrah gitu ya. Mari meminjam lagi bahasanya teman-teman muslim. Hijrah nih. Mau jadi orang baik-baik nih. Gitu ya. Kalau dengan dia akan menghambat langkahnya kamu tuh di sana. Dia nggak mungkin itu bisa mensupport kamu untuk kamu lebih baik lagi tentang agama, tentang moral, gitu ya. Malah orang ini bisa akan menarik kamu turun ke bawah, gitu loh. Ngenes kamu nanti gara-gara dia. Mumpung belum terlalu jauh, ya, mumpung belum terlalu lama dengan orang ini, gitu. Mendingan kamu ngelepasin diri, nggak usah lah coba-coba, nggak usah coba-coba nekat, jangan. Tidak sebegitu kuat itu energinya kamu untuk menanggung konsekuensi dengan si dia, nggak cukup. Nggak usah kamu jadi Wonder Woman, jadi Superman gitu ya, disedotnya habis nih energinya kamu, gitu loh. Nggak usah jadi penyelamat, jangan. Itu, kamu selamatin aja lah hidupnya kamu sendiri. Itu, kamu lebih butuh lagi penyelamatan dari kamu. Gitu ya, selamatkan dirimu dengan cara menghindar kamu dari dia. Kalau mari boleh kasih saran sama kamu, gitu. Ya, nanti kamu mumet. Kamu misalnya ketika goyang ranjang dengan dia, goyang ranjangnya dia dengan banyak orang, nanti kamu penyakitan, kena penyakit kelamin, mau ndak tuh? Itu. Soalnya kotor sekali orang ini. Secara energi juga ndak baik gitu loh. Secara energi nggak baik. Walaupun dia nggak pergi ketemu sama mbah dukun gitu ya, tapi karena pikiran itu tuh nggak bener, ini tuh banyak aja tuh spirit yang nggak bener ya nempel ke dia. Mari jarang-jarang kalau ngomong-ngomong mistis tuh jarang. Tapi kalau kali ini tuh nggak bisa nggak mari omongin gitu lah. Kalau dilihat dari kartunya dia ya dan energi yang mari rasakan secara intuisi ya. Gitu. Jadi sebelum kamu mati konyol gitu ya gara-gara orang ini ya, nah, mendingan kamu main aman saja lah. Main aman saja, kabur dari dia gitu. Oke, baik. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn, berikut energi dari Scorpio hadir di sana ya, Sagittarius ada, Libra, Taurus, Scorpio menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ke kamu. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.